Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Review Bioteknologi Terapi Gen, Potensi dan Efektivitas Salmonella Typhimurium hasil rekayasa genetika sebagai terapi anti kanker glioblastoma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Regita Ningrum, ada Kamila, ada Dini Rama, dan ada Dinda R. Yang pertama, abstrak. Kanker adalah penyakit mematikan karena perkembangan sel yang abnormal sehingga tidak terkendali oleh tubuh. Penyakit kanker telah menyerang laki-laki maupun perempuan dengan jenis kanker yang berbeda, seperti kanker paru-paru, kolorektum, dan kanker serviks. Pengobatan kanker terdapat beberapa cara, salah satunya itu dengan terapi. Pengobatan ini banyak diimplementasikan beberapa jenis kanker. Penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pendekatan terapi dengan bakteri Salmonella Typhimurium berhasil memproduksi enzim anti kanker dan mengekskresi antigen sekaligus antibodi spesifik kanker untuk mengobati penyakit ini. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kanker merupakan penyakit yang mematikan dan berbahaya. Kanker terjadi karena pertumbuhan dan penyebaran sel yang abnormal secara tidak terkendali. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat beberapa jenis kanker pada pria, diantaranya kanker paru-paru, kanker kolorektal, kanker hati, sedangkan pada wanita ditemukan kanker payudara, kanker kolorektal, kanker paru-paru, kanker serviks, dan kanker ovarium. Pada tahun 2012 terdapat 14 juta kasus baru kanker dan 8,2 juta kematian yang diakibatkan oleh kanker di dunia. Kanker merupakan perkembangan sel-sel dalam tubuh yang tidak terkendali. Salah satu perkembangan dari sel-sel yang tidak terkendali tersebut dapat terjadi pada otak yang memicu penyakit glioblastoma. Glioblastoma merupakan tumor otak ganas yang paling umum dan agresif pada orang dewasa. Penyakit ini tergolong tumor otak ganas primer dengan 16% terjadi di semua otak primer dan neoplasma sistem saraf pusat. Dari beberapa jenis kanker, glioblastoma merupakan salah satu kanker yang cukup ganas dan sulit untuk diobati. Sebuah penelitian di Amerika Serikat diperkirakan 12.120 pasien didiagnosis dengan kanker glioblastoma pada tahun 2016 dengan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun sebesar 5%. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji potensi dan efektivitas Salmonella Typhimurium sebagai agen terapi anti kanker melalui rekayasa genetika jalur gen VN2009 yang dilemahkan. Iswari BKK menjelaskan bahwa bakteri Salmonella Typhimurium tidak mempunyai spora. Terdapat flagel pada tumbuhannya untuk membantu pergerakan yang disebut flagel piret. Salmonella Typhimurium bersifat intraseluler, fakultatif, dan anaerob fakultatif. Ukurannya berkisar antara 0,7 sampai 1,5 kali 2 sampai 5 mikrometer. Terdapat antigen somatik, antigen flagel, dan 2 fase, dan antigen kapsul. Bakteri jenis Salmonella tidak sulit dalam perkembangan hidupnya atau membutuhkan kondisi khusus supaya dapat hidup secara optimal. Karena bakteri ini dapat hidup dan berkembang biak dalam berbagai kondisi lingkungan di luar yang inang hidup. Gray dan Federica Gray menyatakan sebagian jenis dari Salmonella tumbuh dalam suhu lingkungan berkisar 5-47 derajat Celcius dan memiliki suhu optimal 35-37 derajat Celcius. Namun, beberapa juga dapat bertahan hidup pada suhu rendah 2-4 derajat Celcius dan suhu tinggi 54 derajat Celcius. Salmonella peka terhadap suhu panas dan dapat mati pada kondisi suhu 74 derajat Celcius atau lebih. Mereka tumbuh di kisaran pH 4-9 dengan optimum antara 6,5-7,5, membutuhkan aktivitas air yang tinggi antara 0,99 sampai 0,94, tetapi Salmonella dapat bertahan pada air.
Makanya selanjutnya kesimpulan yaitu Salmonella typhimurium dapat digunakan sebagai terapi anti kanker karena memiliki penarjatan pada sel tumor yang baik dan dapat membunuh sel kanker. Penetrasi intratumoral juga dapat dilakukan untuk menjauh dari pembuluh darah ke jaringan sel tumor agar dapat mengatasi keterbatasan penetrasi kemoterapi. Potensi lain yang dimiliki bakteri ini yaitu dapat mengaktifasi dengan cara sebagai stimulus respon imun dan dapat direkayasa genetik untuk terapi aktif dan terapi kombinasi. Selanjutnya, terapi bakteri Salmonella typhimurium yang dapat dilakukan dengan cara rekayasa genetik dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama, modifikasi Salmonella typhimurium dengan melemahkan bagian genetiknya, yaitu VMP 20009 yang baik untuk mengatasi tumor. Kedua, penyisipan gen antitumor seperti sitokinin, agen sitotoksi, molekul pengatur, antigen atau antibodi terkait tumor, enzim, prodrug, dan RNA yang akan diekspresikan oleh bakteri. Ketiga, kontrol pemicu, ekspresi gen yang terdiri dari pemicu ekstraseluler, penginderaan lingkungan, dan induksi diri. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.